Di tahun 2023 ini, sektor infrastruktur memang sedang manggung. Lalu, apakah dengan IPO-nya PT Manggung Polah Raya ini membuat sektor infrastruktur manggung lebih atraktif lagi? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan gak mau ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik mengenai IPO maupun pasca IPO, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Manggung Polah Raya Tbk dengan kode tiker MANG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi gedung, pembangunan infrastruktur jalan, serta fasilitas produksi aspal hot mix dan beton ready mix. Proyek yang pernah dikerjakan perseroan antara lain proyek renovasi Menara Siger Lampung dan proyek pembuatan reservoir tank Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Jangkauan pemasaran produk beton dan aspal mencakup beberapa kota madya ataupun kabupaten di sekitar Bandar Lampung. Hingga prospektus ini diterbitkan, perseroan memiliki 3 proyek yang sedang berjalan dengan total nilai kontrak mencapai sebesar 66 miliar rupiah. Untuk pabrik beton ready mix, kapasitas yang terpasang 1000 kg per batch dengan kapasitas yang beroperasi 150 kubik per hari. Lalu untuk pabrik aspal hot mix 1000 kg per batch dengan kapasitas beroperasi 150 ton per hari. Kinerja keuangan year on year, di tahun 2021 perusahaan ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 32,7 miliar rupiah. Lalu di tahun 2022 turun tinggal 14 miliaran rupiah. Jika kita persentasekan, penurunannya itu sebesar 52,3%. Penurunannya cukup dalam ya teman-teman, bahkan lebih dari separuhnya. Di sini ada catatan bahwa penurunan ini disebabkan kebutuhan proyek konstruksi dampak dari perlambatan ekonomi akibat COVID-19. Per bulan Juni 2022, perusahaan mencatatkan penjualan sebesar 2,2 miliar rupiah. Lalu di bulan Juni 2023 meningkat menjadi 34,9 miliar rupiah. Dan jika dipersentasekan, kenaikannya sebesar 1.495,5%. Luar biasa sekali kenaikannya. Di sini ada catatan bahwa kenaikan disebabkan meningkatnya perolehan proyek konstruksi seiring dengan pemulihan keadaan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi dan penjualan aspal hot mix dan juga beton ready mix. Laba bersih di tahun 2021 sebesar 2,9 miliar rupiah. Lalu di tahun 2022 ini berbalik menjadi rugi. Yang awalnya di 2021 mencatatkan keuntungan bersih 2,9 miliar rupiah, di tahun 2022 ini menjadi minus 10,6 miliar rupiah. Dan jika dipersentasekan, penurunannya sebesar 461,4%. Wah, penurunannya ini kalau menurut saya sih cukup berbahaya ya. Karena seharusnya perusahaan itu kan selalu mencatatkan keuntungan ya. Tapi di sini justru rugi yang cukup dalam. Bahkan jika dipersentasekan, penurunannya sampai 400% lebih. Kemudian di bulan Juni 2022, perusahaan ini masih tetap mencatatkan kerugian sebesar 4,3 miliar rupiah. Barulah di bulan Juni 2023 mencatatkan keuntungan. Tapi keuntungannya juga kecil ya teman-teman, cuman sekitar 400-an juta rupiah. Kinerja keuangannya ini cukup mengkhawatirkan ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kontribusi pendapatan berdasarkan segmen usaha per Juni 2023, 40,7% diperoleh dari konstruksi gedung dan bangunan sebesar 14,2 miliar rupiah. Lalu 8% diperoleh dari pembangunan infrastruktur jalan, nominalnya sebesar 2,8 miliar rupiah. Kemudian 39,5% diperoleh dari produksi aspal hot mix dengan nominal sebesar 13,8 miliar rupiah dan 11,7% diperoleh dari produksi beton ready mix dengan nominal sebesar 4,1 miliar rupiah. Di sini juga ada keterangan per Juni 2023, PT ASDP Indonesia Ferry merupakan pelanggan terbesar perseroan dengan kontribusi pendapatan sekitar 30,2%. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 762,5 juta lembar dengan harga penawaran sekitar 90 sampai dengan 110 rupiah dan potensi pendanaannya berkisar antara 68,6 miliar sampai dengan 83,9 miliar rupiah.
Meskipun secara potensi pendanaan nominalnya nggak terlalu besar ya teman-teman, tapi kalau menurut saya, dengan kinerja perusahaan yang seperti ini, nominalnya ini besar sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan pendapatan perusahaan, potensi pendanaan segini tuh besar banget. Karena perusahaan ini bekerja bertahun-tahun, bahkan malah terjadi kerugian. Sedangkan dengan IPO, hanya dalam waktu beberapa saat berpotensi mendapatkan uang sampai dengan 83,9 miliar rupiah. Wah, sangat amazing sekali ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang ingin ikutan IPO-nya, ada baiknya mencatat beberapa jadwal berikut. Untuk penawaran awal di tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2023, lalu penawaran umumnya di tanggal 3 sampai dengan 9 Januari 2024. Masih di bulan depan ya teman-teman, harusnya masih ada cukup waktu nih untuk ngumpulin duit jika mau ikutan IPO-nya. Lalu untuk tanggal pencatatannya di 11 Januari 2024 ya teman-teman. Masih cukup lama jika dari sekarang. Dan tujuan penggunaan dananya semuanya digunakan untuk modal kerja. Harusnya bagi teman-teman yang mengikuti channel YouTube Meja Saham sejak lama, kalau perusahaan target pendanaannya atau tujuannya digunakan untuk modal kerja, biasanya sih kurang tertarik ya. Tapi untuk kali ini gimana? Apakah masih tertarik? Atau masih tetap sama dengan sudut pandang yang lama? Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk menarik para IPO hunter, perusahaan ini rencananya menerbitkan waran seri 1 dengan jumlah sebanyak 228,75 juta lembar dengan rasio waran 10:3. Kalau menurut saya sih rasio 10:3 ini kurang ya teman-teman. Kalau bisa sih 3:10 gitu mungkin ya, supaya tertarik dengan IPO-nya. Karena dengan prospektus yang tadi sudah saya sebutkan, selain itu juga dengan kinerja keuangannya, harusnya warannya dibanyakin supaya para IPO hunter bisa tertarik untuk ikutan IPO-nya. Tapi kalau teman-teman dengan waran seperti ini udah tertarik atau belum? Tulis di kolom komentar juga ya. Untuk harga pelaksanaannya Rp125 ya teman-teman. Kemudian nilai pelaksanaan warannya sekitar Rp28,6 miliar dengan masa perdagangan antara 11 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2027. Masa perdagangannya cukup lama ya, sekitar 3 tahun. Kemudian untuk masa pelaksanaan dari tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan 12 Januari 2027 dengan tujuan penggunaan untuk modal kerja. Potensi market cap perusahaan ini berkisar antara 343 sampai dengan 419 miliar rupiah dengan price per share 7,4 sampai dengan 9 kali. Lalu untuk PE-nya ini tidak bisa dihitung ya, karena perusahaan ini justru mencatatkan kerugian. Lalu untuk PBV-nya 2,5 sampai dengan 2,7 kali. Seperti yang sudah pernah saya bahas juga di video-video saya sebelumnya, dalam berinvestasi kita nggak bisa melihat hanya PBV ya teman-teman, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat di sini PBV-nya itu 2,5 sampai dengan 2,7 kali. Terkesan murah, tapi kalau kita lihat kinerjanya, ya bahkan dengan PBV 2,5 ataupun PBV-nya 1 pun, menurut saya masih tetap kemahalan. Karena menurut saya yang disebut dengan wonderful company itu adalah PBV-nya murah, tapi kinerja keuangannya juga bagus. Apalagi kalau perusahaannya punya cash banyak dan rajin bagi dividen. Itulah yang menurut saya pribadi sebagai perusahaan yang bagus. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Panca Global Sekuritas dengan kode broker PG. Track record terakhir Panca Global Sekuritas mengawal IPO adalah IPO Koci ya teman-teman, yang hari ini sahamnya udah tidur di gocap. Agak payah ya kalau mengawal IPO, karena waktu itu Koci harga sahamnya saat IPO Rp120 dan sekarang harganya udah parkir di gocap. Dan sebagai IPO hunter dengan kondisi seperti ini, biasanya kita juga kurang tertarik jadinya. Tapi apakah pada IPO ini juga akan terjadi hal yang sama? Ya kita nggak ada yang tahu teman-teman. Karena sebenarnya yang paling penting itu bukan sekuritas yang digunakan saat IPO, tapi siapa orang di belakangnya. Saham ini kemungkinan masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final mengikuti dari OJK dan juga DSN MUI. Kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ya teman-teman. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan, bisa kita lihat kalau kinerja keuangannya itu masih sulit ya teman-teman. Kesimpulan yang ketiga,
Tujuan penggunaan dananya 100% digunakan untuk modal kerja. Dan menurut saya, perusahaan yang keuangannya 100% digunakan untuk modal kerja kurang menarik ya teman-teman. Kesimpulan yang keempat, yang menjadi underwriternya adalah Panca Global Sekuritas dengan kode broker PG. Jika kita lihat ke belakang, saat underwriter ini mengawal IPO Koci, cukup mengecewakan ya. Tapi apakah hal tersebut akan terjadi pada IPO ini? Ya kita semua sama-sama nggak ada yang tahu, kecuali orang yang ada di baliknya. Untuk saya sendiri pada IPO ini skip ya teman-teman, karena banyak hal yang menurut saya sih memang kurang menarik. Perlu saya ingatkan bahwa ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli ya, karena keputusan terakhir semuanya berada pada masing-masing investor. Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.